belajar di sepak bola, ada eksplisit versus implisit. Ini kebetulan materi yang saya gagas atau saya rumuskan bareng kolega saya, Coach Noval Aziz, yang kemarin melatih di Badak Lampung. Jadi ini merupakan materi ini merupakan kolaborasi dari kita berdua. Oke, mungkin langsung aja supaya kita cepat. Yang pertama, mungkin teman-teman semua sudah tahu, mungkin karena banyak yang teman-teman latar belakangnya di sini sebagai juga guru, ya. Ya, betul Pak. Di mana sangat familiar dengan definisi belajar gitu. Kita tahu bahwa belajar itu adalah suatu proses untuk kita mendapatkan suatu pengetahuan, mendapatkan suatu preferensi yang baru, atau kita memodifikasi yang udah ada. Inilah yang dimaksud dengan belajar. Nah, terkait dengan sepak bola, karena kita bicaranya belajar sepak bola. Kalau kita bilang sepak bola, berarti kita bicaranya ilmu sepak bola. Betul. Dan kalau kita bicara ilmu sepak bola, itu berarti adalah suatu pengetahuan yang sistematis untuk menyelesaikan masalah di sepak bola. Jadi problem solving di sepak bola itu apa? Problem solving di sepak bola itu adalah bagaimana kita bisa sesuai dengan law of the game mencetak gol lebih banyak daripada lawan. Jadi itu sebenarnya inti permainan sepak bola. Bagaimana kita bikin gol lebih banyak daripada lawan, dan untuk kita bisa bikin gol lebih banyak daripada lawan, kita perlu menyerang, ya. Dan supaya tidak kebobolan, ya kita perlu bertahan. Jadi ini bagian awal yang menjadi referensi definisi terkait masalah definisi belajar, kemudian definisi ilmu sepak bola, kemudian juga definisi permasalahan di sepak bola. Nah, ada dua cara yang kita kenal untuk belajar, ya kan? Ada yang dibilang belajar secara eksplisit, ada yang dibilang belajar secara implisit. Gitu. Jadi kalau di sebelah kiri ini mungkin yang kita semua udah tahu, mungkin kalau yang teman-teman latar belakangnya guru ya, ini model eksplisit adalah model klasik teaching ya. Jadi bagaimana guru mengajar dengan cara memberikan informasi-informasi verbal, gitu. Sedangkan yang kanan implisit itu bagaimana guru mengajar dengan menciptakan suatu lingkungan. Jadi ada suatu lingkungan yang kemudian lingkungan tersebut merangsang siswanya atau mungkin kalau di sepak bola pemainnya untuk berusaha menemukan solusinya. Jadi kalau di gambar yang tengah, teman-teman lihat ada labirin, ada orang dengan anjing gitu untuk dengan hewan ya Pak. Kemudian tujuannya adalah untuk mencari makanan. Nah ini mungkin ilustrasi ini bisa dipakai pada model metode melatih atau metode mengajar. Ya. Implementasinya kalau yang eksplisit itu adalah mungkin seperti ini. Jadi bagaimana gurunya atau pelatihnya memberikan suatu tuntunan yang verbal, yang rigid gitu. Mungkin harus kamu nanti lewat sini, lurus berapa meter, nanti belok kanan, balik arah, ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Ini model melatih yang eksplisit. Nah, kemudian untuk eksplisit, untuk metode melatih yang implisit, ini lebih meminta untuk pemainnya atau siswanya itu menjadi lebih aktif, sehingga gurunya hanya bilang, oke, di ujung sana ada makanan, ya kan? Ini ada lorong labirin, ya kan? Di lorong labirin ini ada belok kanan, belok kiri, ada jalan buntu, ya kan? Kamu berusaha cari jalan supaya jangan tersesat dan kamu bisa dapat makanan. Jadi hanya seperti itu metode melatihnya, gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomong di sepak bola, ini contoh adalah satu bentuk latihan gitu ya. Ada 4 lompat plus 3 netral gitu. Ada model mengajar atau model melatih yang eksplisit, ini mungkin pelatihnya
memberikan instruksi-instruksi. Misalnya dia mengajarkan prinsip-prinsip, oh kalian harus melebar, kalian harus buat panjang lapangan dijaga, koneksinya dijaga, ada mungkin diamond, ketupat, dan sebagainya. Ini dijelaskan oleh pelatih semua prinsip-prinsipnya. Gitu. Sedangkan metode melatih yang implisit itu sangat sederhana. Jadi di sini hanya dijelaskan bagaimana pemain ini diminta untuk bermain dari netral yang di satu garis ke netral yang di ujung garis lainnya. Bagaimana kalau tim bisa bolanya dari satu netral di ujung ke netral di ujung, bisa mereka mendapatkan 1 poin. Jadi pelatihnya hanya merangsang mengatakan bahwa oke, ini ada 4 lawan 4 plus 3 netral, main dari netral ke netral, kalau kamu bisa lakukan itu, kamu dapat 1 poin. Jadi ini di sini teman-teman mungkin sudah bisa agak sedikit tergambar secara clear bagaimana perbedaan metode melatih yang eksplisit dan metode melatih yang implisit. Baik pada ilustrasi di lorong labirin maupun ilustrasi di dalam bentuk latihan. Nah, sekarang model eksplisit implisit ini ya, ini juga bisa diimplementasikan di dalam desain latihan. Atau mungkin kalau di sekolah itu di desain soal ujian, misalnya seperti itu. Ya, kalau di kita berarti di dalam bentuk latihan, desain bentuk latihan. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya metode yang eksplisit, ya, misalnya dia membuat soal seperti ini, harga baju itu 50.000, diskon 10%, ya kan, laku 1 lusin, berapa hasil penjualannya? Ini soal yang sangat eksplisit. Gitu. Terus bagaimana kalau soal yang implisit, gitu ya? Mungkin bisa dilihat di sini, ya. Nah, ini ada suatu tabel neraca bagaimana penjualan barang tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ya kan? Berapa jumlah yang laku, berapa harganya, gitu kan. Ini di sini semua ada tabel. Kemudian soalnya cuma sangat sederhana, gitu. Ya. Gurunya cuma bilang berapa hasil penjualan baju. Jadi di sini penggunaan prinsip matematikanya itu tidak bisa langsung diimplementasikan karena pemainnya harus atau siswanya harus menganalisa dulu. Jadi dia harus menganalisa dulu, dia harus mensortir yang mana yang penjualan baju, kemudian berapa jumlah bajunya, jumlah baju laku hari apa aja, baru ketahuan hasil penjualan baju. Jadi ini yang membedakan antara soal yang eksplisit dan soal yang implisit. Di mana kalau yang eksplisit sudah jelas, ya kan, harga baju berapa, diskonnya berapa, dikurangin, dikali 12, ketemu hasilnya. Sedangkan yang implisit, siswanya perlu melakukan analisa dulu dan juga memilih dan memilah informasi yang ada, baru kemudian mengambil suatu solusi, gitu ya, mencari suatu solusi. Nah, bagaimana implementasinya ini di dalam desain latihan atau bentuk latihan di sepak bola? Di dalam sepak bola nanti saya kupas lebih detail. Yang dimaksud desain latihan yang eksplisit itu adalah desain latihan yang berbasis pada formasi dan posisi. Jadi kalau pada bentuk latihan yang ada di gambar ini sekarang, ini adalah 4 lawan 4 plus 3 netral, tetapi ini adalah bentuk latihan yang eksplisit berangkat dari formasi 4-3-3 melawan 4-4-2. Jadi yang digambarkan adalah pemain netral nomor 1, nomor 6, nomor 9, kemudian merah itu 3-4, dua center back, 6 netral, kemudian 8-10 adalah pemain dengan dia adalah pemain gelandang serang. Kemudian birunya menggunakan 2 striker, 2 gelandang untuk dalam bertahan. Jadi ini adalah suatu implementasi yang sifatnya rigid, sifatnya desain latihannya ini sudah mengacu kepada formasinya kita, formasinya lawan, ya kan, dan posisinya kita, posisinya lawan. Sedangkan di implisit, mungkin kalau teman-teman lihat di sini bentuk latihannya bisa sama aja.
gitu ya. Ini teman-teman misalnya melihat 4 lawan 4 plus 3 netral. Tapi teman-teman lihat di sini, ini bukan merupakan potret dari formasi dan posisi. Ini adalah satu bentuk latihan yang intinya penguasaan bola, bagaimana menguasai bola selama mungkin, ya kan, dengan 4 lawan 4 plus 3 atau situasi 7 lawan 4. Jadi di sini teman-teman mulai harus bisa membedakan bahwa ternyata dengan bentuk latihan yang sama 4 lawan 4 plus 3 ini bisa dilakukan desainnya secara eksplisit berbasis formasi dan posisi. Tapi juga bisa dilakukan desainnya itu berbasis implisit. Jadi tidak ada formasi, tidak ada posisi. Jadi pemainnya bebas berdiri dimanapun, tidak terkait pada formasi dan posisi pada saat dia main di 11. Gitu. Makanya di sini teman-teman lihat pemain netralnya pun bisa ada di pinggir gitu ya. Kemudian pemain yang merah bisa ada yang di tengah. Jadi ini tidak rigid dengan formasi dan posisi gitu. Jadi ini bagaimana pemainnya harus berdasarkan situasi yang ada, berdasarkan persoalan yang ada, pemainnya harus membentuk formasi sendiri dan mencari posisi sendiri. Nanti ini akan dikupas lebih dalam. Jadi kalau kita tadi udah pelajari ya, model eksplisit dan model implisit ini diturunkan ke dua hal. Yang pertama adalah diturunkan ke coaching, ke metode melatih, dan yang kedua diturunkan ke dalam desain, ya, atau bagaimana membuat bentuk latihan. Jadi ini nanti yang kita akan kupas. Sekarang saya akan kupas dulu tentang turunan model ini di dalam metode melatih, ya, di dalam coachingnya. Ini ada satu video. Oke, nanti mungkin videonya langsung aja, nanti terlalu lama, saya skip. Oke, kembali ke definisinya tadi sedikit mengingatkan ya, perbedaan antara eksplisit dan implisit. Eksplisit dia pelatihnya aktif, berbasis instruksi, sedangkan implisit adalah lebih pasif dan mengedepankan penciptaan situasi dan aturan main. Oke. Video kita skip aja. Oke, kita lihat videonya. Nah, saya skip aja ya biar cepat ya karena boleh. Boleh, Bang. Agak panjang. Oke. Explicit coaching sendiri, ya kan, itu ada beberapa macam dan implicit coaching itu ada beberapa macam. Saya akan buka satu-satu dan nanti kita akan kupas. Yang pertama untuk explicit coaching itu ada yang namanya stop and freeze, ya. Bagaimana di dalam latihan pelatih menstop situasi dan kemudian dia menjelaskan dengan instruksi-instruksi. Ya, ini sesuatu yang mungkin teman-teman sangat familiar karena ini yang dilakukan di kursus. Ya. Kemudian ada yang namanya coaching on the run. Bagaimana pelatih memberikan instruksi-instruksi, tetapi dia tidak menyetop jalannya latihan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya interval coaching. Nah, interval coaching ini boleh dibilang tengah-tengah nih, karena dia tidak menyetop latihan, kemudian dia juga tidak memberikan instruksi secara langsung. Tetapi kemudian ketika jalannya latihan terjadi istirahat, baru dia memberikan instruksi. Ini boleh dibilang tengah-tengah antara eksplisit dan implisit. Tapi masih ada eksplisitnya karena masih mengandalkan instruksi. Nah, yang dua lagi, ini yang lebih implisit. Yang pertama adalah modifying rules. Jadi ini bagaimana pelatihnya nggak banyak ngomong, nggak memberikan instruksi, tapi yang tadi, menciptakan situasi-situasi dan membuat aturan-aturan main yang merangsang pemainnya itu untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam latihan. Kemudian yang terakhir ini yang disebut dengan reverse coaching, atau bagaimana pelatih tidak memberikan instruksi kepada grup yang dia inginkan, tetapi dia justru memberikan instruksi kepada lawannya. Jadi contohnya kalau teman-teman mau melatih defense, pelatihnya tidak melatih tim yang defense. Jadi dia memberikan instruksi justru ke tim yang attack.
Ya. Dan sebaliknya, kalau dia mau latih attack, dia hanya memberikan instruksi kepada tim yang defense. Harapannya tim yang attack bisa merespon situasi yang dibuat oleh pelatihnya di lapangan. Gitu. Okay. Bentar, Bang. Abang. Ya. Oke. Jadi saya sebenarnya ada message masuk, ya kan? Agak ketinggalan tadi, Bang. Jadi ada beberapa peserta yang ini. Jadi sederhananya begini, Bang. Jadi pada saat eksplisit ini pelatih itu lebih aktif gitu, Bang ya? Iya, pelatih lebih aktif dalam hal ini untuk verbal, artinya instruksi secara lisan. Oke, betul. Sebaliknya beda dengan implisit ya, Bang ya? Ya, kalau implisit itu pasif, lebih ke penciptaan situasi dan aturan main. Oke. Nah, tadi kembali ke yang tadi, penciptaan situasi dan aturan main itu betul dengan salah satunya dengan memodifikasi aturan, dan juga bisa dilakukan dengan mengatur lawannya. Oke, betul. Jadi ini beberapa ragam metode melatih. Oke. Ya. Saya lanjut ya. Lanjut Bang, silakan. Oke, ini contoh stop freeze. Oke. Ya. Ini ada permainan 4-4-3 netral, ya kan? Di sini mungkin salah, gitu, terjadi kesalahan. Begitu terjadi kesalahan, langsung pelatihnya stop, kemudian langsung pelatihnya kasih instruksi, ya kan? Jadi bagaimana dia kasih tahu, kenapa kamu mendekat, kenapa kok kamu tidak berdiri di ruang antar lini, ya kan? Kalau kamu terima bola di situ percuma, karena kamu harus lewatin 4 orang, kamu tidak melompati lini lawan, semuanya dikasih tahu. Langsung di stop, langsung dikasih tahu. Ya. Ini model metode stop and freeze. Ya. Oke. Kemudian ada metode yang namanya coaching on run. Oke. Jadi ketika dia buat salah langsung diomongin, permainan tetap jalan. Ya. Jadi kita lihat di sini begitu salah langsung diteriakin. Tapi permainan tidak dihentikan. Ya. Perbedaannya sangat simpel di sini. Ya. Kemudian ada yang namanya interval coaching. Ya, di sini kita lihat ini nggak ada, pelatihnya diam aja sepanjang permainan, diam aja meskipun dia buat kesalahan. Dia buat kesalahan, sorry. Ya, ini meskipun dia buat kesalahan didiamkan aja, terus. Dah. Setelah jalan beberapa lama, mungkin misalnya programnya mainnya 3 kali 3 menit. Setelah 3 menit yang pertama, dia stop, dia break, ya kan, pemainnya disuruh minum. Nah, pada saat pemainnya minum, dia kasih instruksi. Ya, pemainnya istirahat, ambil napas, minum, habis itu dia kasih instruksi, baru dia kasih masukan. Kenapa kok kamu tadi mendekati pemain netral yang ada di garis? Kenapa kamu kalau keterima di situ nanti tidak ada gunanya karena kamu tidak melompati lawan dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya bilang ini metode yang tengah-tengah gitu ya. Di satu sisi dia implisit karena dia tidak menyetop dan tidak memberikan instruksi apapun selama jalannya latihan. Tetapi pada saat dia istirahat, dia langsung memberikan masukan terhadap apa yang terjadi di latihan sebelumnya. Nah, ini adalah metode melatih yang boleh dibilang menyerupai atau sangat realistis dengan situasi pertandingan. Karena ini yang bisa dilakukan di dalam pertandingan, efektifnya biasanya seperti ini. Karena kalau kita pertandingan, kita kan tidak bisa stop. Tidak mungkin kita wasit lagi ini memimpin di stop. Nggak mungkin ya Bang ya? Tidak mungkin stop. Kemudian kalau coaching on run, mungkin pada pertandingan tertentu bisa. Tapi kalau mungkin Coach Ega pernah ngelatih di Persija gitu ya, main di GBK gitu, coaching on run pun agak susah. Iya, betul. Penonton, stadion penuh dan seterusnya, agak susah. Jadi memang yang paling efektif adalah memang interval coaching, yaitu begitu setengah main, ada waktu 15 menit, pelatihnya memberikan masukan. Nah, yang paling penting di dalam interval coaching ini adalah bagaimana pelatihnya waktu latihan ini berjalan, pelatihnya sudah memotret masalah. Betul. Gitu. Jadi misalnya main tadi 3 kali 3 menit, pada saat 3 menit
latihan ini berjalan, dia sudah memotret masalah. Misalnya dia tadi lihat di tengah jalan ya, misalnya di tengah jalan dia udah lihat ini pemain ini mendekat, nah, dia udah potret, gitu. Nah setelah 3 menit, ya kan, dia mungkin lihat waktu awal-awal pemain ini selalu menghampiri, ya kan, dia mau lihat di menit kedua masih nggak? Oh, ternyata masih. Menit ketiga masih nggak? Oh, memang berarti ini pemain ini belum paham. Nah, pada saat istirahat, ya kan, kemudian pemainnya rest, minum, ambil napas, ya kan, disinilah pelatihnya bisa melakukan interval coaching. Dan nomor 1 yang perlu dilakukan adalah dia harus mengajak untuk pemainnya melakukan flashback, gitu. Karena kalau di stop and freeze, ya kan? Ketika pemainnya salah, langsung di stop dan langsung dibekukan sehingga pemainnya bisa langsung melihat di mana situasi yang salah. Betul. Ya, sedangkan di interval coaching karena udah di pinggir, dia tidak bisa melihat lagi. Sehingga penting sekali nomor 1 pelatihnya ini memflashback. Memflashback ini dengan cara bertanya kepada pemainnya, ya kan? Betul. Nah, ada banyak tips dan triksnya, bisa juga dengan apakah mungkin dengan taktik board, apakah mungkin pemainnya di pinggir lapangan suruh membuat semacam formasi kecil seperti catur, bolanya dipegang di tangan, ya kan? Tadi kamu di sini. Itu salah satu cara atau tips dan trik untuk melakukan flashback. Jadi pemainnya ini bisa mengingat kembali apa yang terjadi pada saat 3 menit pertama tadi. Nah, baru di situ pelatihnya memberikan masukan-masukan. Oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk metode melatih yang tadi, yang eksplisit, yang mengandalkan instruksi. Sekarang bagaimana bentuk latihan metode melatih yang lebih implisit, yang lebih mengedepankan pada situasi, pembuatan situasi dan aturan main. Ini latihannya sama 4 lawan 4 plus 3 netral, ya kan? Tetapi teman-teman lihat di sini ada satu kotak di tengah, ya kan? Di mana pemain netral ini hanya boleh berdiri di kotak itu, dia tidak boleh kemana-mana. Areanya dia yang kuning itu hanya di area situ aja, Bang ya? Cara kerja dia. Yang kuning di tengah itu dia hanya yang netral itu ya? Di kotak yang ada di tengah. Oke, lanjut, Bang. Kemudian ada aturan main. Cara yang pertama untuk bisa membuat gol adalah yang tadi, passing dari netral yang di garis ke netral yang di garis, ujung ke ujung. Kalau bisa dari ujung ke ujung bisa dapat 1 gol. Oke, itu cara pertama. Kemudian cara kedua adalah bagaimana passing ke orang ketiga misalnya. Jadi main ke pemain yang ada di netral di tengah, yang di dalam kotak, kemudian pemain netral yang di tengah itu misalnya harus melakukan passing ke orang ketiga. Itu bisa misalnya dihitung 1 gol juga. Ya kan? Kemudian ada satu peraturan lagi supaya latihan ini berjalan lebih mulus adalah nggak boleh main ke pemain yang sama berturut-turut. Jadi nggak boleh bolak-balik. Jadi harus makanya tadi yang saya bilang bikin golnya harus ke orang ketiga. Nah, ini aturan ini akhirnya merangsang pemain netral yang di tengah ini untuk bisa menjalankan prinsip koneksi. Untuk bisa menjalankan prinsip berdiri di ruang antar lini. Karena dengan dia ada kotak di tengah, dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia nggak mungkin melebar, dia nggak mungkin mendekat, ya kan? Karena memang peraturannya merangsang dia untuk seperti itu. Gitu. Tinggal sekarang yang jadi persoalan adalah buat lawannya, karena lawannya sekarang dengan dia berdiri di situ, sekarang lawannya mau jaga atau nggak jaga. Kalau dia jaga, maka ada orang yang di kejauhan itu yang free. Kalau misalnya dia jaga orang yang jauh, pemain yang di dalam kotak itu juga jadi free. Ini yang akhirnya membuka banyak kemungkinan. Nah, ini strategi melatih, metode melatih yang kita lihat bagaimana pelatihnya nggak banyak omong, pelatihnya nggak banyak instruksi, pelatihnya hanya membuat satu aturan, kemudian pemain ini tanpa sadar dia bisa menjalankan prinsip-prinsip di dalam sepak bola.
gitu. Jadi Bang, dalam sistem ini ya kan si pemainnya sendiri yang merangsang menemukan momen, begitu Bang kira-kira. Betul. Jadi kalau kita kembali ke ilustrasi yang lorong labirin tadi, kita kan nggak kasih tahu. Betul, 10 betul. meter belok kiri, nanti ada apa? Harus kamu putar balik. Habis itu nanti ada apa namanya pertigaan, kamu ke kiri, nggak seperti itu. Ya. Cuma dikasih tahu nanti ada jalan, ada yang butuh, ada yang enggak. Kamu cari jalan yang bisa ketemu makanan, kan gitu. Oke. Di sini juga intinya adalah kalau kamu mau menang, kamu harus bikin gol lebih banyak daripada tim lawanmu. Misalnya di sini biru lawan merah. Kan gitu. Nah, gimana cara bikin golnya? Bikin golnya passing dari netral ke ujung. Atau main ke orang ketiga lewat pemain netral di tengah. Ya udah. Itu perintahnya seperti itu. Sama seperti tadi. Kamu pergi, ada lorong labirin, nanti kamu cari makanan. Gitu. Nah, di sini juga sama. Gitu. Bagaimana? Kalau kamu mau menang, kamu bikin gol, cara bikin golnya seperti ini. Nah, mereka sendiri yang harus mencari tahu gimana caranya supaya kita ini gampang bikin gol. Kan gitu. Iya, betul. Nah, di sini pemain akan melakukan eksplorasi tentunya. Oh, kalau saya mendekat, betul. Oh, jadi susah. Oh, kalau saya melebar, jadi lebih gampang. Gitu. Akhirnya pemain mencari, mengeksplorasi, dan akhirnya mereka menemukan rumus-rumus itu sendiri. Menemukan prinsip-prinsip itu sendiri tanpa dijelaskan oleh pelatihnya. Pelatih ya? Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut Bang, silakan. Oke, yang terakhir nih. Ini yang strategi ini adalah strategi implisit untuk salah satu tim, tapi menggunakan strategi melatih yang eksplisit kepada lawannya. Contoh kita mau kerja sama tim yang merah. Ya. Ya kan? Kita buat peraturan pertama ada garis tengah. Betul. Ya kan? Kemudian kita bilang sama tim yang biru. Iya. Saya mau kalian press dengan formasi 1-3. Oke. Satu di belakang, artinya satu di satu zona, 3 di zona yang ada bolanya. Gitu. Nah, ini instruksinya eksplisit kepada tim yang biru. Karena harus bikin formasi 1-3 misalnya. Gitu. Tapi ini merangsang kepada yang merah. Karena sekarang kalau teman-teman lihat di sini atau Coach Ega lihat di sini, ketika lawan ngepres dengan 3 orang dan cuma ada 1 di zona yang satunya, berarti apa solusi yang terbaik? Tentunya solusi yang terbaik adalah sesegera mungkin untuk memindahkan bola ke zona yang satunya, karena di zona yang satunya cuma ada 1 dan kita punya 3 orang. Sehingga zona yang sebelah sana itu lebih memungkinkan ya Bang ya? Iya, ruangannya ada di zona yang jauh. Betul. Gitu. Jadi di zona yang ada bola ini terjadi situasi 4 lawan 3, di mana ini agak susah. Gitu. Dan goalkeeper juga, bukan goalkeeper, pemain netral yang di ujung ini juga tidak boleh masuk ke dalam ya. Kalah jumlah kita ya Bang ya? Ya, ini 4 lawan 3 tapi juga bisa jadi 3 lawan 3 sehingga kalau kita main di situ lama-lama ya pasti akan hilang bola. Betul. Gitu. Jadi kita dirangsang untuk lebih cepat main ke depan. Gitu. Ya. Tapi ya kan, saya bisa memainkan peraturan ini. Sekarang saya bilang sama biru, oke, sekarang saya mau pressingnya 2-2. 2 di zona yang ada bola, 2 di zona yang jauh. Gitu. Nah, perubahan cara pressing yang biru ini juga akan mempengaruhi cara bermain yang merah. Gitu. Kalau tadi ketika di pressing dengan 3 orang, yang merah lebih menguntungkan sesegera mungkin kita untuk cepat ke depan, cepat ke zona yang di depan karena di sana 3-1. Ya. Dan mungkin agak sulit ketika kita di-press dengan 3 orang, agak sulit untuk kita main ke pemain yang ada koneksi netral di tengah. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita tadi dirubah biru pressing dengan 2-2,
tentunya kalau kita buru-buru ke depan itu justru merugikan karena di sana ada 2 orang yang udah standby menjaga daerah. Ya. Sehingga lebih menguntungkan karena di area yang ada bola itu birunya cuma ada 2, berarti lebih menguntungkan kita bermain ke pemain netral yang ada di tengah karena itu situasinya adalah 4 lawan 2 di area kita. Gitu. Jadi kita progresi bola ke depannya tidak dengan umpan jauh, tapi dengan umpan pendek melalui pemain yang mungkin ada pemain free yang ada di situasi 4 lawan 2 itu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat perbedaan antara cara pressing yang diinginkan oleh pelatih itu merangsang cara menyerang dari tim yang pegang bola. Ya. Ketika kita mau pemain kita lebih mainnya lebih banyak ke depan, ya kita suruh press 1-3 karena di situ yang terbuka adalah di depan. Tapi kalau kita mau main lebih konstruktif gitu ya dari lini ke lini, maka kita suruh press dengan 2-2 gitu. Harapannya tim yang merah bisa melihat situasi ini, kemudian dia lihat, oh kita di area kita 4 lawan 2, di area kita selalu ada pemain yang free, jadi kita cari pemain yang free, baru kita progresi ke depan. Nah, di sini clear sekali, teman-teman bisa lihat bahwa dengan kita merubah cara bermain dari lawan, ini akan memberikan rangsangan-rangsangan tertentu kepada tim yang ingin kita latih. Jadi tim yang ingin kita latih itu justru kita latih melalui lawannya. Kira-kira seperti itu. Model implisit dengan reverse coaching. Oke. Bang, lanjut ketiga. Bang, sebentar Bang. Sebelum dilanjut Bang. Yang reverse coaching ini sebenarnya kita lagi melatih defense yang merah, ya kan gitu Bang? Ya kan? Attack yang merah. Oke. Tapi yang dikasih instruksi kan yang birunya gitu Bang? Iya, betul. Yang kita kasih instruksi malah yang biru, lawannya. Oke. Sip ya Bang, clear ya. Justru yang dikasih instruksi itu yang lawannya kan, regulasinya dan lain sebagainya Bang ya. Betul. Oke, silakan lanjut Bang. Tapi pelatihnya ketika latihan berjalan, dia observasinya fokusnya ke merah. Tetap ada di posisi di merah ya Bang ya, si pelatihnya. Ya, dia fokus observasinya ke merah. Dia pengen lihat. Ketika dia kasih biru perintah seperti itu, ketika dia kasih perintah ke biru, dia pengen lihat bagaimana merah merespon. Yang merah bisa nggak sih baca ruang? Betul. Yang merah bisa nggak sih? Oh, gue di sini rame. Cari yang ruangannya terbuka di mana? Iya. Oh, di sini kita nggak terlalu rame. Oh, begitu berarti bisa konstruksi dan sebagainya. Nah, itu yang pelatihnya evaluasi, lihat ke yang merah. Bagaimana yang merah ini benar-benar bisa nggak merespon berbagai macam cara pressing. Betul. Sip, mantap. Lanjut Bang, lanjut. Silakan. Nah, ini ada beberapa langkah metodologis ya kan? Antara penggunaan eksplisit dan implisit coaching kalau kita lihat dari usia dan levelnya. Ini bukan sesuatu yang matematik atau sesuatu yang rigid, tapi kurang lebih seperti ini supaya menjadi panduan. Ketika kita mulai pemain dengan usia yang sangat-sangat muda, mungkin anak 6, 7, 8 tahun, kemudian levelnya juga atau mungkin yang levelnya agak beginner untuk pemain, itu biasanya akan lebih banyak menggunakan model yang implicit coaching, gitu. Jadi biarkan mereka bermain, biarkan mereka mencoba, biarkan mereka mengeksplorasi, biarkan mereka mencari sendiri, gitu. Ini tentunya disesuaikan dengan karakteristik usia dari anak-anak itu, karena biasanya anak-anak kecil nggak mungkin kalau anak-anak umur 6, 7, 8 tahun kita baru sebentar di stop. Nggak mungkin. Pasti kita biarkan mereka banyak berjalan, ya kan. Kalaupun ada masukan mungkin sifatnya interval, pada saat istirahat dikasih masukan, gitu. Dan kalaupun ada instruksi pasti sedikit sekali. Jadi ini juga nggak hitam dan putih gitu ya. Bukan berarti anak kecil juga tidak dikasih instruksi gitu. Dikasih tapi pasti sangat sedikit, sangat minim. Kita berusaha
seminimal mungkin kita memberikan instruksi ke anak-anak ini. Gitu. Ya. Biarkan mereka belajar dengan implisit, biarkan mereka belajar sendiri, mengeksplorasi dan mencari itu sendiri. Nah, perjalanan waktu mungkin usia-usia naik udah ke usia 10, 11, 12, 13, 14 gitu ya. Atau mungkin levelnya pemain sudah semakin meningkat, udah lebih intermediate gitu. Mungkin pelatih bisa mulai mengajarkan konsep-konsep gitu. Ya. Karena konsep-konsep itu ada yang ditemukan sendiri atau yang namanya personal discovery gitu. Ya kan? Saya mungkin sering ngobrol sama pemain-pemain zaman dulu gitu ya. Ya. Cerita bagaimana mereka punya gerakan andalan atau teknik andalan gitu ya. Itu sesuatu yang memang kadang-kadang dari permainan-permainan itu pemain kan merefleksi, kemudian mereka mengevaluasi sambil main. Setelah main mereka bayangin lagi, flashback, akhirnya mereka menemukan. Itu yang dibilang personal discovery. Tetapi sepak bola ini kan banyak sekali konsepnya, nggak cuma satu konsep gitu. Jadi perlu dibantu oleh pelatih untuk mengajarkan konsep-konsep ini gitu. Ada hal-hal yang atau konsep-konsep yang bisa ditemukan oleh pemain sendiri, tapi ada konsep-konsep juga yang tidak bisa atau mungkin pemainnya itu tidak dapat gitu ya. Nah, itu yang harus pelatih bantu untuk mengajarkan konsep-konsep tersebut gitu ya. Contoh yang paling gampang adalah misalnya ya, ini berdasarkan pengalaman ya, ini bukan riset ya. Mungkin teman-teman nanti yang di universitas bisa melakukan riset yang lebih saintifik gitu. Konsep antara konsep lebar dan konsep panjang misalnya ya kan. Kebanyakan anak-anak kita itu pengalaman saya, mereka bisa menemukan sendiri personal discovery untuk konsep lebar, gitu. Jadi pada saat main mereka setelah mungkin main mungkin awalnya ngumpul gitu ngerubung, tapi lama-lama mungkin mereka merasakan kayaknya kalau aku di tengah mungkin sempit, kayaknya aku lebih bagus aku agak melebar sehingga aku punya ruangan lebih banyak. Nah ini konsep ini kebanyakan pemain mendapatkannya ini personal discovery gitu ya. Jadi belum diajak sama pelatihnya sekalipun pemain ini kadang-kadang banyak yang udah dapat konsep lebar. Tapi kalau kita bicara konsep panjang, pengalaman saya ini sangat jarang gitu. Pemain-pemain kita jarang sekali yang punya atau dapat satu personal discovery untuk konsep panjang gitu. Karena mungkin secara kultur pemain kita ini kan suka menguasai bola ya, gitu ya, sehingga dia cenderung mendekat ke bola gitu kan. Dan lebih asik dia pegang bola terus ya bang ya, gocek-gocek sana sini ya. Ya, ketika ada temennya pegang bola dia cenderung mendekat, gitu ya, menghampiri, gitu. Sehingga kadang-kadang konsep panjang atau depth ini sering sekali hilang gitu. Kalau main kadang-kadang panjang lapangannya nggak terjaga kan gitu. Nah, ini artinya coach-nya harus memberikan konsep ini gitu kan. Secara eksplisit gitu. Karena jarang, kalau pengalaman saya ya kan, jarang sekali anak-anak muda di Indonesia ini menemukan sendiri konsep panjang. Gitu. Kalau konsep lebar banyak yang mereka temukan gitu. Tapi konsep panjang ini banyak yang tidak menemukan karena mungkin juga tidak memahami manfaatnya, akhirnya harus pelatihnya yang harus memberikan eksplisit. Ini salah satu contoh dan banyak konsep di sepak bola yang sekali lagi tidak bisa ditemukan sendiri oleh pemainnya, gitu kan. Dan tiap individu beda-beda. Mungkin Coach Ega menemukan konsep A, B, C ketika main bola gitu ya. Sedangkan saya mungkin main bola saya menemukannya EFG. Konsep EFG gitu. Sehingga ABC-nya saya harus dapat dari pelatih, sedangkan Coach Ega mungkin konsep yang DEF yang harus dapat dari pelatih. Kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya pelatih di usia-usia tertentu atau di level tertentu dia harus banyak melakukan explicit coaching. Lagi-lagi ini tidak 100%, betul. Ya, tapi dominannya adalah explicit coaching gitu. Lebih banyaknya dengan eksplisit. Ini di usia mungkin 10, 11, 12, 13, 14 gitu. Tapi juga di level-level yang
pemain yang sudah menengah gitu. Bisa aja usianya lebih muda tapi yang levelnya sudah menengah gitu. Nah, makin tua ya kan, makin dewasa dan makin tinggi kemampuan sepak bolanya dia, gitu. Ini yang baik menurut riset adalah kembali ke implicit coaching. Kenapa? Ya kan? Ya. Bagaimana model implicit coaching ini membantu pemain untuk menggunakan konsep-konsep yang sudah diajarkan di periode belajar sebelumnya, yang kebanyakan adalah eksplisit, ya kan? Dan menjadi lebih mandiri ketika menghadapi situasi permainan, begitu. Karena problem terbesar dari explicit coaching adalah pemainnya lebih mudah paham, tetapi pemainnya ini menjadi tidak independen. Pemainnya ini jadi cenderung tergantung terhadap pelatih. Jadi ini yang juga menarik gitu. Kalau takaran dan proporsinya nanti nggak pas, bisa jadi ada efek negatif baik dari implicit coaching maupun explicit coaching. Gitu. Jadi kalau kita kebanyakan explicit, nanti kita akan bikin pemain itu seperti robot. Gitu. Tapi kalau kita hanya implicit aja, nggak ada explicit sama sekali, nanti juga pengetahuannya dia tidak komplit. Gitu. Jadi ini bagaimana penting sekali ini mengcombine. Grafik yang ada di gambar ini hanya sebagai panduan, kurang lebihnya seperti ini. Tetapi sekali lagi ini tidak rigid, tidak 100%. Teman-teman yang harus menganalisa pemainnya teman-teman, dan teman-teman yang harus putuskan untuk mau pakai metode melatih yang mana. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Coach Eka. Sebentar, Bang. Agak ada juga yang masuk nih, pesan nih. Jadi eksplisit dengan implisit ini kadang-kadang tergantung situasi juga, begitu Bang? Betul. Oke. Betul. Tergantung situasi juga ya. Jadi grafik ini yang saya bilang ini hanya sebagai referensi atau panduan umum aja. Tapi secara spesifik di situasinya teman masing-masing harus selalu dilakukan evaluasi, analisa untuk menentukan kira-kira mau pakai metode yang mana. Gitu. Apakah anak-anak ini, kalau misalnya anak kecil, apakah anak-anak ini sudah bisa dikasih eksplisit gitu kan? Iya. Sudah waktunya atau belum misalnya kan gitu. Atau ketika umur tanggung gitu 15, 16, 17, 14 gitu kan. Apakah mulai harus lebih banyak implisit karena mungkin secara konsep mereka udah lebih kaya gitu kan. Atau mungkin karena pemain ini masih pendidikannya masih kurang, meskipun dia misalnya udah 15, 14, yang harusnya udah mulai makin banyak implisitnya, tapi karena dianggap pendidikannya masih kurang, kayaknya harus banyak eksplisit kan gitu. Dan banyak situasi-situasi dan variabel-variabel yang harus diperhitungkan ya. Jadi pelatih harus selalu menganalisa ya. Saya waktu itu Coach Ega banyak diskusi sama saya soal ini. Kita punya kesimpulan bahwa tidak ada resep sukses yang abadi. Betul. Jadi bahkan yang kita lakukan berhasil hari ini belum tentu besok itu berhasil. Betul. Belum tentu di lain tempat berhasil ya Bang ya. Belum tentu di lain tempat berhasil ya. Di lain tempat, di waktu yang berbeda, belum tentu di waktu dan tempat yang berbeda itu bisa berhasil juga gitu. Belum tentu juga yang kita lakukan kemarin salah, kita lakukan hari ini juga bisa gagal juga, belum tentu juga. Gitu. Jadi betul. harus selalu menganalisa proses, harus selalu mengevaluasi proses, sehingga bisa mengambil keputusan tentang cara mana yang mau dipakai. Gitu. Oke, mantap Bang. Lanjut Bang, mantap. Lanjut Bang, mantap. Oke. Sekarang saya mau bicara pada konteks kacamata desain latihan. Ya. Kalau tadi pada cara melatih, kalau sekarang pada membuat bentuk latihannya. Oke. Nah ini tadi yang mungkin teman-teman sudah bisa saya jelaskan sedikit perbedaan antara explicit exercise dan implicit exercise. Desain yang eksplisit dan desain yang implisit ya. Ini ada definisinya seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau explicit exercise itu berbasis formasi dan
posisi kita, baik posisi kita dan posisi lawan, ya kan, yang nantinya akan terjadi di 11 lawan 11. Jadi ini adalah potongan dari 11 lawan 11. Gitu. Kemudian kalau implicit exercise itu hanya mengambil intisari konsepnya aja. Jadi permainan 11 lawan 11 ini hanya diambil intisari konsepnya. Jadi dia tidak mengambil formasi dan posisinya. Makanya bentuk latihannya tidak bersifat general dan ini lebih sifatnya mengajarkan sesuatu yang konsep-konsep umum gitu ya, yang prinsip-prinsip yang universal gitu. Apapun formasinya ya tetap sama gitu kan. Contoh misalnya konsep melebar, konsep panjang, konsep koneksi. Mau pakai formasi apapun ya tetap harus lebar kalau nyerang. Kan tetap harus panjang kalau nyerang. Gitu kan. Kalau bertahan tetap harus compact kan gitu. Jadi itu prinsip-prinsip atau konsep-konsep umum yang kita mau ajarkan melalui bentuk latihan yang implisit tanpa melihat formasi dan posisinya. Oke, nah bagaimana sih mendesain latihan yang eksplisit? Karena ini berangkatnya dari 11 lawan 11, ya kan? Maka nomor satu kita harus menganalisa dan memotret formasi dan posisi dari kita dan formasi dan posisi dari lawan. Contohnya ini yang tadi saya katakan adalah ini 4-3-3 melawan 4-4-2. Ya kan? Kemudian ini kita potret, misalnya kita ambil di bagian tengah, ya, seperti ini, maka terciptalah bentuk latihan seperti ini, 4 lawan 4 plus 3 netral. Ya. Jadi ini cara membuat bentuk latihan yang eksplisit, gitu ya. Ini kalau misalnya Coach Ega pegang tim Liga 1, Liga 2 gitu kan. Oh, kita besok mau main lawan biru nih misalnya Lamongan gitu kan. Oh, Lamongan main 4-4-2 gitu kan. Sedangkan tim kita merah mainnya Persija 4-3-3. Kita potret, kita buat bentuk latihan seperti ini. Sehingga bentuk latihan ini udah sama seperti nanti yang akan terjadi di dalam pertandingan. Oke. Ya, lanjut. Nah, yang penting juga adalah bagaimana kita memilah-milah ini dan memecah 11 lawan 11 ini dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Kita lihat misalnya ini adalah bentuk yang paling sederhana misalnya contoh. Goalkeeper, 2 pemain belakang sama 1 pemain gelandang bertahan, tapi 2 striker. Terciptalah bentuk latihan 4 lawan 2. Kemudian kalau kita mau buat lebih kompleks, maka kita tambah orangnya. Misalnya kita buat permainan yang tadi 4 lawan 4 plus 3 netral. Dengan 2 center back, 1 gelandang bertahan, 2 gelandang serang, 1 striker kan gitu. Kemudian kita bisa tambah lagi gitu ya, misalnya dengan menempatkan pemain target di goalkeeper dan 2 winger gitu. Kemudian kita libatkan pemain di 4 pemain belakang, kemudian pemain gelandang semuanya kita libatkan dan lawannya juga sama dengan 4 pemain tengah dan juga 2 striker misalnya. Nah ini semuanya merupakan potongan dari 11 lawan 11 tadi. Bagaimana Persija lawan Persela misalnya, 4-3-3 lawan 4-4-2. Nah, ini contoh bagaimana strateginya kita memecah dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Nah, sampai akhirnya yang paling kompleks adalah ya 11 lawan 11 kan gitu. Ini strategi untuk membuat atau mendesain latihan yang eksplisit. Makanya ini kalau kita lihatin yang kiri paling sederhana, yang paling kanan 11 lawan 11 itu yang paling kompleks. Lanjut ya. Lanjut Bang, lanjut dulu Bang. Nah sekarang saya masuk ke desain latihan yang implisit, ya. Bagaimana kita mau mengajarkan konsep umum, ya. Ada 6 strategi mendesain latihan yang implisit, ya kan? Ini yang pertama adalah bentuk grid, yang kedua adalah zonasi, yang ketiga adalah penggunaan gawang, yang ketiga adalah yang keempat adalah aturan main, yang kelima adalah pemain netral, dan yang keenam adalah perilaku lawan. Ya, bagaimana membuat aturan untuk lawan.
pada dasarnya ini sebenarnya ini adalah strategi yang kita pakai supaya prinsip atau konsep yang kita bisa ajarkan itu tercapai tanpa kita pelatihnya harus banyak ngomong. Nah, ini kira-kira yang menarik ya. Jadi, bagaimana dengan 6 strategi ini, pelatihnya bisa mengajarkan konsep-konsep yang diinginkan tanpa harus banyak ngomong. Nah, kira-kira seperti itu. Langsung yang pertama, ada bentuk latihan yang pertama, ini atau strategi untuk mendesain dengan beragam bentuk grid, ya kan? Yang pertama adalah bentuk normal persegi panjang, yang kedua adalah bentuk segi 6, kemudian yang ketiga adalah kotak tetapi ada semacam barrier di dalam ya, ada area yang bola tidak boleh lewat dan orang tidak boleh berdiri di situ. Nah, kita lihat ini dari perbedaan bentuk grid ini punya konsekuensi yang jauh lebih berbeda. Beda-beda. Misalnya, ya, dengan hanya mengubah bentuk grid ini, teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih berbeda. Contoh, tentunya yang paling kiri ini adalah yang normal biasa dilakukan gitu kan. Tapi di dalam di bentuk latihan desain yang paling kiri ini ada berbagai kendala-kendala yang bisa terjadi karena kita lihat pemain yang di pinggir, ada 2 pemain di pinggir, ya kan? Pemain yang pegang bola dan pemain yang ada di depannya kalau teman-teman lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini 2 pemain yang di pinggir sebelah kanan ini ada pada satu garis lurus. Gitu. Nah, yang dengan bola Bang ya? Yang dengan bola bukan? Ya, jadi teman-teman lihat bentuk latihan yang kiri. Yang kiri yang ya, kan? Berbentuk ya. Pemain yang pegang bola dan pemain yang di depannya. Di merah ya. Ya. Kalau kita lihat di situ, pemain yang pegang bola sama temennya yang di depannya itu mereka satu garis lurus. Iya. Satu garis lurus. Nah, apa konsekuensinya? Biasanya untuk pemain yang knowledge-nya belum terlalu bagus atau konsepnya dia belum kuat, konsep body shape itu biasanya akan sulit terjadi pada bentuk grid seperti ini. Gitu. Susah pelatihnya bisa ngajarin konsep body shape tanpa instruksi kalau bentuk gridnya seperti ini misalnya. Karena dengan dia satu garis lurus, biasanya cenderung body shape-nya dia akan menghadap ke bola. Dia tidak bisa mendapatkan body shape yang jangkau pandangnya itu optimal. Gitu. Nah, ini akan sangat berbeda misalnya kalau kita bandingkan dengan kita bandingkan dengan bentuk latihan yang ada di tengah. Di bentuk latihan yang di tengah, dengan adanya garis pinggir diagonal, ya kan? Pemain yang ada di depan pemain yang pegang bola, dia punya ruangan lagi untuk bisa kelebaran maksimal dan dia bisa mengambil posisi diagonal. Dan dengan posisi diagonal ini, ya kan, secara tidak langsung ini akan merangsang pemain ini untuk punya body shape yang lebih terbuka. Karena dengan dia satu garis diagonal, pemain ini tanpa sadar akan lebih membuka dia punya body shape. Nah, ini salah satu contoh ya kan bagaimana konsep body shape ya kan bisa diajarkan tanpa pelatihnya harus banyak bicara dengan membuat satu strategi bentuk grid yang seperti ini. Nah, bentuk latihan yang kanan ini adalah konsep yang berbeda lagi gitu. Dengan sekarang pemain yang pegang bola tidak bisa langsung passing ke depan karena yang hitam itu bola nggak boleh lewat dan orang nggak boleh berdiri di situ. Ya kan? Ini berarti merangsang pemain untuk satu, ya kan, rangsangan yang dia bisa dapat. Dia bisa untuk bisa ke depan dia mungkin harus dribble ke dalam dulu. Setelah dia dribble ke dalam dia dapat opsi passing yang lebih banyak, baru dia bisa passing ke depan, ya kan?
Atau mungkin dia bisa melakukan diagonal pass atau passing ke dalam. Berarti harus ada juga orang yang memberikan koneksi di tengah. Nah, ini rangsangan ini adalah rangsangan untuk permainan ke dalam, baik dengan dribbling maupun dengan passing. Jadi artinya harus main ke dalam dulu, baru main keluar, ya kan, baik dengan dribbling maupun dengan passing. Ini adalah suatu rangsangan yang terjadi ketika kita membuat bentuk grid seperti ini. Nah, dan ada banyak macam-macam bentuk grid, ada mungkin bentuk grid lingkaran, ada bentuk grid segitiga, dan kita akan bisa mendapatkan banyak manfaat dari bentuk-bentuk grid tersebut, gitu. Nah, inilah yang pentingnya pelatih selalu mengeksplorasi dan selalu membuat inovasi-inovasi sehingga bentuk grid ini bisa menjadi satu senjata di dalam mendesain latihan. Ya. Oke. Nah, ini strategi yang kedua adalah zonasi. Zonasi ya. Nah, teman-teman lihat di sebelah kiri ini tidak pakai zone, yang sebelah kanan pakai zone, gitu. Ya. Nah, terkadang untuk pemain-pemain yang pendidikannya belum komplit, bentuk latihan yang sebelah kiri ini terlalu sulit, gitu. Karena terlalu implisit gitu ya. Jadi bukan terlalu implisit. Karena latihan ini tidak ada rules-nya, polosan aja, sehingga yang terjadi seringkali kalau kita pakai bentuk latihan yang sebelah kiri, yang terjadi biasanya kalau pemain yang knowledge-nya belum bagus, nanti pemain itu nggak ada kelebaran, nggak ada panjang lapangan, nggak ada koneksi. Ngacak ya Bang ya? Ngacak ya? Acak-acakan ya? Semuanya ngacak ya? berantakan. Oke. Kita mau sebenarnya bahwa dengan model latihan implisit ini, pemain melihat situasi, dan kemudian pemain mencari suatu formasi, mencari suatu posisi, sehingga mereka, dalam hal ini tugasnya penguasaan bola, sehingga mereka bisa menguasai bola lebih enak, bisa menguasai bola lebih lama, kan gitu. Tetapi kalau knowledge-nya belum cukup, bentuk latihan sebelah kiri ini bentuk latihan implisit yang terlalu sulit, yang terlalu kompleks. Iya, betul. Karena mereka mungkin belum paham soal kelebaran, belum paham soal panjang lapangan. Ujung-ujungnya, kalau bentuk latihan ini dilatih dilatih ke pemain yang knowledge-nya masih kurang, ujung-ujungnya pelatihnya harus pakai eksplisit lagi. Iya. Ujung-ujungnya pelatihnya harus stop, kasih tahu, kamu lebar, kamu panjang, ya kan? Ada area yang kamu pakai itu, kamu harus pakai, ya kan? Renggangin lawan. Semua konsep-konsep itu lagi-lagi akhirnya harus disampaikan dengan instruksi. Balik lagi dijelaskan ulang terus ya Bang ya? Ya, akhirnya akhirnya menjadi sesuatu yang harus dilakukan secara eksplisit. Padahal ketika kita mendesain secara implisit, kita ingin sebisa mungkin pemain itu belajar melalui bentuk latihan itu, bukan belajar dari pelatihnya. Ya, betul. Nah, kan gitu. Nah, makanya ada strategi yang namanya strategi zonasi, gitu ya. Bagaimana misalnya di situ dibuat ada 6 zona, ya kan? Katakanlah kita dibuat peraturan bahwa misalnya ada peraturan bahwa di setiap zona harus ada pemain yang merah, misalnya. Ya. Terus kemudian bisa dibuat aturan mungkin satu koridor minimal harus ada 2 orang. Dan berbagai macam aturan-aturan lain dengan zonasi ini. Nah, ini tanpa sadar akan merangsang pemain untuk menjaga panjang, menjaga lebar, menjaga penyebaran merata. Tidak ada orang yang berdiri di ruangan yang sama, kan gitu. Nah, aturan-aturan inilah yang kemudian merangsang pemain untuk, oh ternyata dengan aku melebar, ternyata dengan aku memanjang, ternyata dengan aku menyebar secara merata, ternyata dengan aku tidak berdiri di ruang sama, oh ternyata kita jadi lebih enak pegang bola. Gitu. Nah, sehingga pemainnya akhirnya mendapatkan pelajaran tentang konsep tersebut. Nah, harapannya kalau ini dilakukan beberapa kali, kemudian kita bisa naikkan tingkat kesulitannya, baru kita kasih bentuk latihan yang sebelah kiri. Oke. Gitu. Yang sebelah kanan kita bantu dengan zonasi, yang sebelah kiri enggak kita bantu lagi.
Ya. Tapi kalau pemainnya sudah menguasai, sudah menguasai konsep tadi, konsep melebar, konsep panjang, konsep koneksi, konsep penyebaran merata, ya, meskipun bentuk latihan yang kiri udah nggak ada garisnya, tetap aja mereka akan tetap lebar, tetap panjang, tetap koneksi, tetap penyebaran merata karena mereka kepengen bisa menguasai bola lebih enak dan lebih lama sesuai dengan tugasnya. Jadi ini strategi yang dibilang strategi zonasi. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, lanjut dulu Bang. Ya, ini sekarang ada lagi strategi gawang. Gawang ini strateginya bisa dengan jumlah gawang, kemudian letak gawang, kemudian juga arah mencetak golnya gawang. Nah, contoh yang bentuk latihan yang sebelah kiri. Di situ ada yang gawangnya 1 sama ada yang gawangnya 3. Tentunya ini juga akan memberikan rangsangan yang berbeda. Ketika gawangnya ada 3, ya kan, tim yang hijau, ya kan, dirangsang untuk mereka mengecil, konsep mengecil ke bola, kemudian mereka juga dirangsang untuk bergeser lebih cepat karena gawangnya ada 3. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sedangkan tim yang pegang bola yang merah dengan gawangnya ada 3, mereka dirangsang untuk lebih cepat melakukan sirkulasi dari satu sisi ke sisi yang lain. Karena ketika dia main di sebelah kanan, kemudian misalnya penuh, mereka harus pindahkan mungkin ke tengah atau mungkin ke kiri. Gitu. Jadi akhirnya ini memberikan manfaat untuk yang nyerang 3 gawang ini adalah sirkulasi bola lebih cepat dari satu sisi ke sisi lain baru bisa ke depan. Kemudian untuk yang bertahan, bagaimana dengan adanya 3 gawang ini, tim yang hijau ini harus bergeser lebih cepat. Gitu. Nah, bagaimana dengan kalau gawangnya 1? Nah, ini yang menarik. Ketika gawangnya 1, tim yang bertahan, misalnya yang merah dalam hal ini, dia akan cenderung compact di tengah atau cenderung dia mengecil di tengah. Dan ketika yang hijau main di pinggir, yang merah mungkin nggak terlalu peduli. Karena dengan gawangnya itu ada di tengah, ya kan? Ketika yang hijau main di pinggir, ya dia tunggu aja di tengah. Karena ini tidak ada gawang. Iya. Gitu. Nah, ini untuk yang merah, apa rangsangan yang dia dapat? Dia akan defend, konsentrasinya ada di tengah dengan gawangnya cuma 1. Tapi yang hijau, apa sekarang rangsangan yang dia dapat? Rangsangan yang dia dapat adalah dia harus membongkar tim yang sudah terkonsentrasi di tengah. Berarti nanti yang hijau akan terangsang untuk banyak melakukan dribbling, banyak melakukan kombinasi 1-2 sentuhan, banyak melakukan satu percobaan penetrasi. Karena gawangnya cuma ada 1 dan lawannya pasti sudah akan menunggu di tengah. Oke. Nah, sekarang yang kanan sekarang misalnya ya. Bentuk latihan yang kanan. Ini kalau teman-teman lihat nih familiar sekali, ini bentuk latihan 4 lawan 4 plus 3 netral. Ya. Lagi-lagi bentuk latihan 4 lawan 4 plus 3 netral, kalau kita buatnya polosan, kita buat 4 lawan 4 plus 3 netral polosan, tidak ada gawangnya, tidak ada garisnya semua, cuman kotak biasa. Kan? Terus pemainnya belum punya knowledge. Ya kan, pemainnya belum paham soal kelebaran, panjang lapangan, koneksi dan sebagainya. Ujung-ujungnya lagi-lagi pelatihnya harus banyak kasih instruksi juga. Pelatihnya harus banyak ngomong juga. Nah, terus bagaimana strateginya? Bisa digunakan strategi gawang ini. Ya kan? Kalau teman-teman lihat gawang yang ada di pinggir, ini akan merangsang pemain yang merah untuk apa? Untuk dia yang merah menjaga kelebaran. Ya kan? Kalau gawang ini nggak ada, bisa aja karena dia belum ngerti soal kelebaran, pemain ini mungkin bisa jadi dia nggak melebar, dia ada di tengah. Dia tumpuk di tengah ya Bang ya? Ya, tapi dengan adanya gawang ini, kan kita bikin peraturan, bagaimana kalau mau menang harus bikin banyak gol. Gitu kan? Mau nggak mau karena mereka mau bikin banyak gol, mereka jadi melebar. Karena kan gawangnya itu posisinya
agak serong tuh. Ya, kalau betul. pemain yang merah nggak ada di pinggir, dia nggak akan bisa bikin gol. Betul. Dia harus bergerak, ya, Pak. Jadi mau nggak mau dia akan melebar. Ya. Konsep melebar ini yang diajarkan dengan gawang. Jadi tanpa pelatihnya harus banyak ngomong, kamu kalau pegang bola kamu harus lebar ke garis, nggak perlu. Dengan adanya gawang ini mereka udah melebar. Ya. Karena mereka kan mau bikin gol. Betul. Kan gitu. Nah, kemudian kalau dilihat ada gawang yang di bawah dan gawang yang ada di atas. Sekali lagi, ini mengajarkan atau merangsang konsep panjang lapangan. Karena kalau nggak ada gawangnya, bisa jadi pemain yang pegang bola itu disamperin sama pemain yang di atasnya. Pemain yang di atasnya itu turun ke bawah. Akhirnya lebih gampang dijaga. Tapi karena dia mau buat gol dan di situ ada gawang, dia akan cenderung berdirinya mendekat dengan gawang supaya apa? Kalau dia terima bola, dia bisa langsung buat gol ke gawang. Nah, ini kita lihat hanya dengan menempatkan gawang-gawang ini, ya kan, kita mendapatkan efek magis ya, boleh dibilang ini magic ya, seperti magic gitu ya. Biasanya kita mungkin ngelatih sampai urat kita naik gitu ya, karena harus teriak lebar, panjang, jangan deket, koneksinya dijaga, posisi jangan sembraut gitu. Tapi dengan gawang-gawang ini, secara nggak langsung, secara nggak sadar mereka akan lebih tertata. Gitu. Nah, sekali lagi, kalau mereka sudah mulai nyaman dengan model permainan ini, mereka kemudian juga sudah bisa mengambil kesimpulan tentang konsep-konsep teorinya. Nanti gawang-gawang ini nggak usah ada lagi. Kita main 4 lawan 4 plus 3 netral yang kotak biasa, mereka tetap lebar, mereka akan tetap jaga panjang, mereka akan tetap jaga koneksi. Karena mereka sudah terbiasa secara tidak sadar melakukannya dengan permainan yang ada gawangnya ini. Nah, jadi terus, Pak? Sekali lagi, ya kan, gawang ini baik letaknya, ya kan, terus jumlahnya ini akan sangat mempengaruhi untuk kita mengajarkan konsep-konsep ini ke pemain-pemain. Oke, lanjut. Oke, lanjut, Bang. Oke, lanjut. Oke, ini contoh aturan main. Ini adalah permainan pertama, tim hijau 2 lawan 1. Ya kan, misalnya salah satu dari pemain hijau ini bisa buat gol. Ketika dia buat gol, dia harus sprint untuk pegang tiang gawang. Pada saat dia sprint pegang tiang gawang, pemain yang merah akan masuk dengan bola sehingga terjadi 2 lawan 1 karena yang hijau satunya harus pegang tiang gawang. Yang 2 dia akan berusaha cepat. Nanti yang 2 juga kalau dia bikin gol dia harus pegang gawang lagi. Jadi sementara 2 lawan 1, kalau lambat bisa jadi 2 lawan 2. Ini bentuk latihan yang bagus sekali. Kenapa? Karena seberapa sering kita di dalam latihan, pelatih itu sering mengeluh tentang tempo, pelatih sering mengeluh tentang intensitas. Waduh, lambat banget. Waduh, pelan banget gitu kan. Sehingga pelatihnya harus lagi-lagi tarik sampai uratnya naik gitu, teriak-teriak. Lebih cepat jalan bola supaya temponya lebih naik dan seterusnya. Tapi dengan peraturan ini kita lihat semua pemain akan melakukan ini maksimal dan eksplosif gitu. Oke. Saya kasih ini ya. Bisa diputar dulu videonya, Bang? Ya. Oke. Oke, kita lihat. Oke. Ya. Oke. Nah, ini lambat jadi 2 lawan 2. Oke. Ya. Finishing dia harus pegang tiang gawang 2 lawan 1 lagi. Sementara 2 lawan 1. Pemain yang pegang tiang gawang ini juga dapat rangsangan untuk dia transisi ya. Dia harus chasing, harus mengejar. Ya kan? Menang jumlah, kalah jumlah. Konsep menang jumlah, konsep kalah jumlah. Pegang tiang gawang nih, dia transisi cepat. Manfaatkan. Nah, ini lambat 2 lawan 2. Ya kan? Tadi agak lambat, jadi 2 lawan 2.
Sekarang nih 2 lawan 1 cepat, manfaatkan. Nah, dia bisa skor. Oke. Ya. Intensitas tinggi sekali ya, Bang ya? Ya, intensitas dengan tinggi aturan ya? seperti ini, pelatihnya nggak perlu banyak tarik urat nih. Karena pemainnya udah terangsang dengan aturan-aturan gitu kan. Karena biasanya kalau udah seperti ini, pemain nggak mau kalah gitu. Nah, kalau lambat, dia jadi 2 lawan 2. Kalau dia pegang tiang nggak sprint, temennya akan kesulitan. Jadi rangsangan-rangsangan ini yang dibuat. Oke, nah sekarang strategi berikutnya adalah soal pemain netral. Nah, saya bedakan di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah pemain netral, itu pemain netralnya yang sebelah kiri itu ada di tengah, pemain netralnya. Kemudian yang tengah itu pemain netralnya ada di kedalaman, di ujung-ujung. Kemudian yang kanan itu pemain netralnya ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, ini jumlah pemain netral dan letak pemain netral ini menentukan rangsangan yang akan terjadi di dalam latihan. Kita lihat yang latihan sebelah kiri, ya kan? Itu ada pemain netral di ujung dan di tengah. Gitu. Dengan situasi seperti ini akan merangsang pemain untuk bermain lebih konstruktif karena kita punya pemain lebih di tengah. Ada pemain free di tengah. Sehingga kita berusaha main ke ruang antar lini di tengah. Kita berusaha main lebih konstruktif dari lini ke lini. Tapi sekarang di bentuk latihan yang tengah, kita hanya punya pemain netral di ujung kedalaman. Nah, ini akan merangsang permainan yang lebih vertikal ke depan. Kenapa? Karena pemain yang bebas ada di depan. Karena kalau kita lihat di tengah itu terjadi situasi 4 lawan 4. Sehingga yang mereka bisa lakukan adalah mereka main ke depan atau kalau mereka kesulitan mereka back pass ke belakang untuk cari posisi lagi. Nah, ini yang bentuk latihan yang dengan hanya mencabut pemain netral yang tengah, ini bentuk latihannya berubah total. Betul. Gitu. Berubah total karena pemain sekarang pemain yang di tengah cenderung harus banyak bergerak, melepaskan diri, ya kan? Kemudian pemain yang menyerang, dia juga aluran bolanya harus cenderung banyak lebih vertikal karena pemain yang free di depan. Kemudian yang bertahan mereka punya lawan yang 1 lawan 1 gitu ya. Jadi ini juga akan banyak sekali situasi dribbling, kemudian mungkin defense 1 lawan 1, attack 1 lawan 1 gitu kan. Jadi dengan pemain netral itu ditarik yang tengah langsung berubah latihannya. Dan manfaat yang kita dapatkan tentu saja juga berubah. Nah, yang di tengah, yang di sebelah kanan, bentuk latihan yang di sebelah kanan, itu netralnya ada di samping. Nah, kalau pemain netralnya di samping, berarti kita punya orang free-nya itu di pinggir. Jadi kalau seperti itu, kita akan cenderung permainannya itu banyak horizontal. Permainannya itu banyak sirkulasi dari satu sisi ke sisi yang lain. Dari sisi kiri, nggak bisa ke depan, pindahin ke sisi kanan, baru ke depan. Jadi seperti itu. Nah, bedanya dengan yang di tengah, kalau yang di tengah lebih merangsang pemain untuk lebih vertikal. Kalau yang di sebelah kanan itu lebih merangsang tim untuk main dari satu sisi ke sisi, ya, atau main sirkulasi. Nah, contoh Coach Ega pegang tim, Coach Ega lihat, Coach Ega timnya banyak menguasai bola. Banyak menguasai bola tapi cuma kiri kanan kanan, nggak pernah ke depan, nggak pernah ke depan. Mungkin bentuk latihan yang pas adalah bentuk latihan yang di tengah. Gitu. Tapi kalau Coach Ega pegang tim, begitu pertandingan Coach Ega lihat ini sebentar ke depan hilang bola, ke depan hilang bola. Banyak direct ya Bang ya, banyak direct terus ya. Ke depan hilang bola, nggak ada sama sekali sirkulasi, sama sekali nggak sabar main bolanya. Bila dibilang nggak sabar main bolanya, pokoknya mau buru-buru ke depan. Mungkin bentuk latihan yang kanan akan lebih pas, karena dengan bentuk latihan yang kanan mereka dirangsang untuk main dari kanan penuh
ke kiri penuh, ke kanan. Jadi mereka akan lebih rangsang gitu. Betul. Jadi ini contoh bagaimana intisari konsep dari permainan 11 lawan 11 itu kita ambil, kemudian kita buat desain latihan dengan menempatkan orang netral sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Betul. Oke, lanjut. Mantap. Lanjut, Bang. Oke, ini sama seperti tadi ya. Mungkin ini juga bentuk latihan yang ini dikombinasikan antara perilaku lawan dengan zonasi ya. Bagaimana yang hijau tadi pressingnya 2-2. Jadi kita bikin aturan bahwa yang hijau itu hanya boleh 2 di satu kotak dan 2 di kotak yang lain. Mungkin kalau bentuk latihan sebelah kanan boleh hijau itu maksimal boleh 3 di satu kotak. Ini yang tadi saya udah jelaskan, konsekuensinya pasti akan berbeda antara pressing dengan 2. Artinya ada pemain yang free di tengah. Sama kalau pressing 3 berarti kita punya banyak orang di depan. Nah ini sama juga kalau kita Coach Ega timnya main bolanya terlalu direct ke depan gitu. Mungkin bentuk latihan yang kiri bisa lebih pas gitu karena ini cenderung lebih konstruktif. Tapi juga kalau kita lihat tim kita main bolanya kurang berani untuk ke depan, sedangkan lawan pressnya tinggi dengan banyak orang, mungkin kita perlu bentuk latihan yang sebelah kanan. Oke. Nah, ini sekarang yang menarik. Tadi saya udah jelaskan juga sedikit bahwa bagaimana strategi pembuatan bentuk latihan implicit exercise dari mulai yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Tadi saya sudah jelaskan, kalau bentuk latihannya polos, latihan polos seperti yang ada di gambar ini, ya kan? Ini kalau pemainnya belum kuat konsepnya, pemainnya pengetahuannya masih kurang, akan berantakan karena di situ sangat polos, terlalu kompleks bentuk latihan ini. Akhirnya pemainnya mungkin nggak melebar, nggak panjang, nggak koneksi, posisinya nggak beraturan dan seterusnya. Akhirnya susah. Akhirnya ujung-ujungnya pelatihnya harus banyak ngomong lagi. Nah, makanya ada banyak strategi supaya disederhanakan yang kompleks ini. Nah, ini contoh ya. Kita lihat yang kedua dari kanan dulu. Ya kan? Kalau yang paling kanan itu kita lihat tidak ada posisi sama sekali. Bebas. Ya kan? Makanya pemain netralnya tidak teratur. Ya kan? Bisa di mana aja. Yang penting mereka membentuk 2 belah ketupat. 2 diamond kan di situ. Tapi lagi-lagi kalau pemainnya belum cukup pengetahuan tentang konsep diamond, tentang konsep lebar, panjang, koneksi, pada akhirnya latihan itu akan berantakan. Terlalu kompleks yang saya katakan. Makanya kita bisa sederhanakan. Salah satu bentuk sederhananya adalah yang kedua dari kanan, kalau kita lihat. Sorry. Ya, ini. Kalau kita lihat di sini, ini pemain netralnya kita tempatkan di garis. Jadi dia nggak boleh masuk. Artinya, kira-kira dengan pemain netralnya ini udah ada di garis, dia nggak boleh masuk. Ada satu konsep yang sudah terselesaikan. Konsep apa kira-kira? Udah pasti dengan adanya pemain netral yang udah berdiri di garis, konsep panjang lapangan itu udah terjadi. Gitu. Kalau misalnya bentuk latihan yang paling kanan, kita lihat, itu bisa aja pemainnya nggak menjaga panjang lapangan. Karena dia bisa masuk kemana aja, kan gitu. Tapi kalau dibentuk latihan yang ini, udah pasti panjang lapangan akan selesai masalahnya. Karena pemain netralnya harus berdirinya di luar ya. Sehingga ini penyederhanaan. Ada konsep-konsep yang sudah kita bantu. Kemudian ini kita tempatkan gawang seperti ini. Konsep apa yang kita bantu? Tadi kita udah bantu panjang lapangan. Kalau kita kasih gawang lagi, kita bantu lagi untuk konsep lebar lapangan. Karena yang merah dengan adanya gawang itu dia akan terangsang untuk melebar.
Ya. Gitu. Kalau di latihan yang sebelumnya, ya kan, kalau di latihan yang kedua dari kanan, sorry, ya ini. Nah, kalau di latihan ini belum tentu lebar nih. Bisa aja pemain yang merah ini masuk ke tengah. Oke. Gitu. Tapi kita mau sederhanakan lagi. Oh, ternyata ini terlalu sulit, terlalu kompleks. Oke, kita sederhanakan lagi. Kita bantu dengan adanya gawang. Ya. Gitu. Ini akan merangsang mereka untuk menjaga lebar lapangan. Ya. Gitu. Nah, sekarang ada lagi kita tambahkan garis. Kenapa? Kita kepengen antara pemain yang merah ini, iya kan? Pemain yang merah ini, jangan mereka tidak menjaga panjang lapangan, merah sama merah. Oke. Kalau nggak ada garis, bisa aja dia masuk ke tengah, turun ke bawah sehingga merahnya semua ada di situ. Akhirnya biru bisa jaga semua, lebih gampang. Kita bantu pakai garis sehingga pemain ada yang 2 di sini, ada 2 di zona yang depan. Iya. Oke. Nah, baru kita kasih lagi di tengah ada kotak. Kenapa? Kita kepengen pemain netral yang di tengah dia nggak kemana-mana. Iya. Oke. Latihan yang sebelumnya, ya kan? Yang kedua dari kiri, pemain netral masih bisa mendekat ke sini, ke sana kemari. Iya. Bentuk latihan implisit yang paling sederhana itu yang paling kiri. Kenapa? Karena lebar panjang, koneksi di tengah, itu semuanya sudah dibantu dengan rangsangan-rangsangan yang ada. Iya. Nah, ini yang saya bilang. Kalau dia semakin banyak aturannya, dia akan menjadi lebih sederhana. Tapi kalau semakin sedikit aturannya, dia akan menjadi lebih kompleks. Nah, kalau kita kalau kita buat banyak aturan, udah pasti konsekuensinya eksplisit coachingnya atau kita banyak ngomongnya itu akan lebih sedikit. Iya. Tapi kalau kita buat aturannya itu sedikit, kita buat yang sangat kompleks, otomatis kalau pemainnya ini knowledge-nya belum cukup, dia akan harus banyak dengan eksplisit coaching lagi, harus banyak ngomong lagi. Nah, tentunya dengan sekarang kita memahami strategi ini, kita tahu level kemampuan pemain kita. Kita juga bisa membuat bentuk latihan ini strateginya menaik turunkan antara sederhana kompleksnya ini sesuai dengan kemampuan pemain. Nantinya kalau pemain udah paham soal lebar, pemain udah paham soal panjang, pemain udah paham soal koneksi, nantinya bentuk latihan yang paling kanan itu nggak ada masalah. Justru itu yang bagus. Kenapa? Karena kita nggak membantu apapun. Kita cuma bilang main, kuasai bola selama mungkin. Dengan bentuk latihan seperti itu, pemainnya kalau udah ngerti panjang, udah ngerti lebar, udah ngerti koneksi, udah ngerti diamond, ya berjalan aja. Iya. Tapi kalau pemain ini istilahnya baru di awal-awal masa pendidikan, kita langsung kasih latihan bentuk yang paling kanan, akhirnya nggak ada manfaatnya. Ya kan? Kita bisa mendapatkan manfaat kalau kita bantu dengan eksplisit, dengan menjelaskan, dengan instruksi. Gitu. Tapi kalau kita mau yang implisit yang sepenuhnya, tapi juga mudah untuk pemain-pemain yang baru pemula, ya kita harus kasih bentuk latihan yang paling kiri. Karena bentuk latihan yang paling kiri mengajarkan semua konsep dengan bantuan gawang dan zona. Gitu. Nanti kemudian kita mulai copot tuh. Kita mungkin mulai copot, ini nggak harus berurutan ya. Ini bisa aja nggak berurutan. Mungkin kita copot dulu zona yang tengah, mungkin kita copot gawangnya, mungkin kita copot garis tengahnya. Mulai kita copot untuk membuatnya itu menjadi lebih kompleks. Oke? Lanjut, Coach. Ini udah mau habis nih. Saya udah terlalu banyak ngomong kayaknya. Eksplisit soalnya. Karena banyak juga ini Bang, udah ada tanda-tanda yang mau bertanya Bang. Oh gitu. Oke. Tapi lanjut nih, tinggal dikit nih. Lanjut aja dulu. Nah, ini yang terakhir. Ini tadi saya udah bicara soal desain latihan, dan saya udah bicara tentang metode melatih. Jadi desain latihan yang eksplisit
itu bisa dilatih secara eksplisit juga, tapi juga bisa dilatih secara implisit. Nah, ini supaya jangan kabur nih. Bentuk latihan yang implisit, ya desain latihan yang implisit bisa dilatih secara eksplisit, bisa juga dilatih secara implisit. Jadi contoh, jadi ini teman-teman harus bisa membedakan antara desain bentuk latihan dan metode melatih atau cara melatih. Jadi contoh, desain yang 4 lawan 4 3 netral yang datangnya dari 4-3-3 lawan 4-4-2 ini yang di atas, udah nomornya, kan? Itu bisa kita latih secara eksplisit, artinya kita tetap bisa stop, coaching on the run, interval, bisa gitu cara melatihnya. Tapi kita juga bisa cara melatihnya hanya dengan diamkan saja atau memberikan aturan gitu kan, atau mengatur tim yang biru. Jadi ini bisa dikombinasikan baik eksplisit maupun implisit coaching. Nah, sebaliknya bentuk latihan yang implisit ya. Bentuk latihan yang implisit yang nggak ada nomornya itu ya kan, itu bisa dilatih secara eksplisit juga ya, di stop, coaching on run, interval, maupun juga bisa secara implisit, dikasih aturan, dikasih gawang, maupun diatur lawannya dan seterusnya. Jadi sampai pada satu kesimpulan bahwa sekarang teman-teman harus paham bahwa yang pertama eksplisit dan implisit ini bisa diturunkan ke dalam mendesain latihan. Ya, yang paling gampang tadi. Kalau mendesain desain latihan yang eksplisit itu biasanya ada nomornya. Karena itu datangnya dari formasi tim kita dan formasi tim lawan. Potongan dari formasi 11 lawan 11. Sedangkan bentuk latihan atau desain latihan yang implisit itu biasanya nggak ada nomornya. Kenapa? Karena itu bukan datang dari formasi dan posisi di 11 lawan 11. Nah, desain latihan eksplisit bisa dilatih secara eksplisit, bisa dilatih secara implisit. Desain latihan implisit bisa dilatih secara eksplisit dan juga bisa dilatih secara implisit. Oke, mungkin sampai di sini dulu, Coach Ega. Saya senang sekali bisa sharing soal ini dan saya berharap teman-teman kalau ada yang kurang jelas mungkin juga bisa bertanya lebih lanjut. Itu nanti ini bisa saya share juga ke Coach Ega materinya. Dan juga teman-teman juga kalau ingin bertanya lebih lanjut bisa email, bisa kontak saya juga gitu. Kalau misalnya belum sempat bertanya sekarang. Saya mau nanya Abang dulu, Bang. Kira-kira berapa pertanyaan ininya? Karena waktu juga saya sampai maghrib pun nggak masalah. Oh iya ya. Saya lupa kalau seorang Ganesha Putra ini kalau bicara sepak bola tidak ada waktu. Ya. Iya, betul. Ya, tidak ada limit waktu maksudnya. Oke. Betul. Sekarang terserah Bang Eko aja. Oke, ini kan sudah masuk asar. Jadi kita batasi kalau 5 gimana, Bang? Boleh. Oke ya, 5 aja ya. Jadi regulasinya apabila yang ingin bertanya silakan mengacungkan tangan. Ya. Silakan di sini siapa coba. Di situ kan ada emoji oh ini ada Doni Asandi atau siapa ini? Doni Asandi? Halo? Halo, Doni Asandi? Siapa lagi? Atau bisa klik di pesan. Jadi di situ di aplikasi Zoom itu di bawahnya kan ada emoji itu, lambaian tangan atau jempol, acungkan jempol apabila yang mau bertanya. Atau bisa langsung aja di gambarnya apabila yang mau bertanya. Doni Asandi, halo Doni Asandi.
Ini siapa ini? Sebentar. Mungkin lebih mudah di chat aja kali ke Bang Ega. Iya, boleh. Kalau ini. Kalau di chat sehingga Coach Ega bisa bacain gitu mungkin. Oke. Ada chat ini. Oke, ini ada chat, Bang. Dari Iwan Tanoto. Ya, ada chat dari Iwan Tanoto. Pertanyaannya adalah, pada bentuk latihan itu, apa pengaruhnya pada besar, kecil, atau panjang, lebar lapangan, Bang? Jadi pada bentuk latihan itu, apa pengaruhnya pada besar, kecil, atau panjang, lebar lapangan, Bang? Ya, oke, terima kasih. Ini kan berarti konteksnya adalah pada strategi mendesain bentuk latihan ya. Oke. Jadi ini masuk ke strategi bentuk grid ya. Jadi ada yang bentuknya panjang, memanjang, ada yang bentuknya melebar, ada yang bentuknya besar, kecil dan seterusnya. Yang pertama kalau bentuk lapangannya semakin besar bentuk lapangannya, berarti tentu saja untuk yang bertahan akan lebih susah untuk yang pressing. Gitu. Jadi artinya tingkat kesulitannya akan lebih tinggi untuk yang pressing. Tetapi untuk pemain yang menyerang, untuk yang tim yang menguasai bola, itu tingkat kesulitannya akan menjadi lebih mudah kalau lapangannya itu besar. Nah, sebaliknya kalau lapangannya kecil, tentu saja untuk yang pegang bola, tingkat kesulitannya jadi lebih tinggi. Untuk yang bertahan, tingkat kesulitannya menjadi lebih rendah. Jadi tergantung fokus yang diinginkan oleh pelatih. Kalau pelatih ingin lebih fokus kepada memberikan kesulitan pada yang pegang bola, maka mungkin buat lapangannya harus lebih kecil. Betul. Tapi kalau pelatih ingin memberikan kesulitan lebih pada pemain yang bertahan, maka bentuk lapangannya mungkin harus agak besar. Gitu. Nah ini lagi-lagi tadi sesuai dengan kebutuhan. Konsekuensinya itu kalau lapangannya besar seperti itu, kalau lapangannya kecil seperti itu. Nah, bagaimana dengan bentuk? Tadi saya udah bahas sedikit, tapi pertanyaannya bagus ya. Kalau lapangannya itu arahnya memanjang, ya kan? Berarti yang terangsang adalah permainan-permainan yang vertikal. Gitu, permainan-permainan yang memang lebih ke depan. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya coach Ega pegang timnya hanya main kiri kanan aja ya. Mungkin coach Ega perlu mendesain bentuk latihan yang ukuran grid bentuk gridnya itu agak memanjang gitu, karena supaya pemain ini nggak banyak main kiri kanan karena kalau gridnya itu panjang, tentu saja ruangannya pasti akan terciptanya kalau nggak di antar lini atau di belakang lini di depan. Jadi artinya permainannya lebih vertikal. Nah, sebaliknya kalau gridnya itu melebar, ya kan, maka rangsangan yang didapatkan adalah permainan sirkulasi dari satu sisi ke sisi yang lain. Gitu. Jadi ini sebaliknya kalau timnya Coach Ega kebanyakan main bola ke depan, hilang bola ke depan, hilang bola, perlu lebih bersabar, maka kita perlu membuat bentuk latihan dengan dengan grid yang agak melebar sehingga terangsang mereka untuk main dari kiri kanan. Jadi itu mungkin jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi berpengaruh sekali Bang ya, berkaitan dengan desain latihan yang panjang, lebar, apalagi tujuannya kalau misalkan ternyata tim kita hanya mainnya melebar, yang samping kiri kanan, ya kan, tanpa ke depan, berarti desain latihannya kita bisa pakai memanjang ya Bang ya? Betul. Jadi itu semua tergantung kebutuhan. Kalau di tim senior atau di tim profesional itu berdasarkan permasalahan, analisa gitu ya. Tapi mungkin kalau di pembinaan usia muda itu mungkin kita variasikan berdasarkan kurikulum pembelajaran gitu. Jadi mungkin karena kan kita mau kenalkan semua itu permainan sirkulasi satu sisi ke sisi lain, konsep vertikal, konsep horizontal, sirkulasi dan seterusnya. Oke Bang, ini ada lagi yang mau bertanya Bang dari Coach N146. Sudah bisa suaranya? Coach? Halo. Coach Nugraha?
Oke, silakan. Coach Nugraha dulu ya. Halo? Ya, siap. Ya, halo. Ya. Oke, silakan. Begini, Coach Ganesha, pertanyaannya, kan ketika kita melakukan pengamatan, pemain melakukan kesalahan, lalu kita memberikan beberapa solusi. Contohnya misalkan 3 solusi. Setelah itu kita biarkan pemain yang menentukan solusi tersebut, apakah mau ambil yang solusi pertama, kedua, atau ketiga. Nah, cara yang seperti itu apa masuk dalam eksplisit atau implisit? Oke, lanjut Pak. Yang jelas ketika itu dilakukan dengan secara verbal, ya Coach Nugraha, itu apa namanya kategorinya termasuk eksplisit gitu, karena dia memberikan itu secara verbal. Baik, tentang tadi memberikan mungkin 1, 2, 3 konsep yang dijelaskan, tapi pemberian konsep itu dilakukan dengan cara memberikan instruksi, berarti itu adalah satu bentuk cara melatih yang eksplisit. Nah, mungkin saya kembangkan ya pertanyaannya Coach Nugraha, bagus sekali. Mungkin sebagai informasi tambahan untuk teman-teman bahwa eksplisit implisit ini nggak bisa seperti hitam dan putih atau dijadikan 2 kutub gitu ya. Ini harus dijadikan semacam peralatan gitu ya, kotak peralatan gitu ya kan. Jadi ada 5 macam cara melatih tadi, ada stop, freeze ya kan, ada coaching on the run, ada interval, ada modifikasi aturan, ada reverse coaching melatih lawan. Itu semua adalah peralatan yang perlu pelatih kuasain, perlu miliki dan kuasain gitu. Ibarat kita mau berburu, kita punya pistol, kita punya senapan, kita punya pisau, kita punya basoka gitu kan. Semakin banyak peralatannya, kita akan semakin mudah gitu. Tentunya ya seperti kata pepatah orang bijak ya kan, kenapa kita harus membunuh lalat dengan senapan kan gitu. Kalau bunuh lalat pakai pemukul lalat aja gitu kan, digepok, nggak usah pakai senapan kan gitu. Nah, ini juga sama gitu ya. Cara melatih, metode melatih ini yang saya kasih contoh tadi ada 5 ini, jangan dijadikan kutub harus ini, nggak boleh yang itu, harus ini, nggak boleh yang itu. Enggak, ini semuanya dikombinasikan, semuanya dimasukkan ke dalam kotak. Sewaktu-waktu kita perlu senapan, kita pakai senapan. Sewaktu-waktu kita perlu coaching on run, kita pakai coaching on run. Sewaktu-waktu kita perlu interval coaching, kita interval coaching. Sewaktu-waktu kita perlu modifikasi aturan. Jadi ini jangan dibuat hitam putih. Oh, yang ini bagus, yang ini nggak bagus, ini bagus, ini nggak bagus. Jangan. Ini adalah kelengkapan peralatan kita di dalam latih. Ini adalah koleksi senjata kita di dalam latih. Dan semakin banyak kita punya, semakin banyak kita kuasai, itu semakin bagus. Jadi tidak ada yang mutlak ya Bang ya? Iya, nggak ada. Semuanya itu tergantung situasi yang kita butuhkan. Yang mutlak hanya keputusan wasit, Bang. Itu pun kadang-kadang nggak mutlak. Masih bisa diperdebatkan ya. Oke, lanjut Bang ya. Pertanyaan ketiga, Bang. Halo, Bang. Ya. Oke. Dari Coach Doni Asandika. Jadi ada 2 pertanyaannya nih dari Coach Doni Asandika. Yang pertama adalah untuk melatih bertahan dengan baik secara tim, bagaimana grid atau pola latihan yang baik untuk dilakukan pada latihan menghadapi yang tim pressure lawan lebih bagus atau sering dikenal melatih man-to-man marking. Itu satu, Bang. Kira-kira sudah kebayang, Bang? Oke. Oke. Satu-satu dulu kayaknya, panjang soalnya. Oke, lanjut, Bang. Satu dulu. Oke. Kalau kita mau melatih bertahan tadi ya, yang saya bilang ya kan ada banyak strategi desain bentuk latihan yang kita bisa buat.
yang tadi saya sudah jelaskan, contohnya salah satunya adalah misalnya dengan jumlah gawang ya, penggunaan jumlah gawang gitu kan. Kalau kita mau tim kita bermain lebih lebih kompak gitu, lebih compact, artinya menjaga daerah, menjaga zonal gitu kan. Mungkin lokasi gawangnya itu bisa dibuat lebih compact atau lebih mengecil, jaraknya lebih berdekatan. Tetapi kalau misalnya kita kepengen tim kita bermain lebih man to man ya, meskipun mungkin sekarang di sepak bola modern hanya sedikit ya tim besar yang masih menggunakan man to man marking. Tetapi kalau memang itu yang kita inginkan, itu penting sekali juga penempatan jumlah pemain. Artinya kalau kita mau situasi itu terjadi, maka jumlah pemainnya harus sama gitu ya. Jangan ada orang netral atau ada orang lebih. Karena kalau ada orang netral atau ada orang lebih, udah pasti tim yang bertahan akan terangsang untuk bertahan lebih zonal atau menjaga daerah. Karena kalau jumlahnya kurang kan nggak mungkin dijaga satu-satu. Gitu. Jadi pasti akan terangsang untuk bermain lebih zonal. Jadi yang pertama tadi itu masalah itu strateginya bisa dengan jumlah gawang dan lokasi gawang. Kemudian juga strategi penggunaan pemain netral. Gitu. Penggunaan pemain netral. Kalau kita kepengen lebih man to man, maka jangan ada orang netralnya gitu ya. Jadi latihannya jumlah pemainnya harus sama. Gitu. Tapi kalau kita kepengen tim kita bertahan lebih zonal, kita harus pakai orang netral. Atau mungkin dengan tim yang menyerang lebih banyak gitu. Karena dengan adanya tim yang menyerang lebih banyak, tim akan terangsang untuk melakukan pertahanan yang lebih menjaga daerah. Karena kalau lawan punya orang lebih satu atau dua, kalau kita jaga satu-satu, pasti ada satu atau dua orang yang nggak terjaga. Gitu. Jadi akhirnya yang terangsang kita akan bertahan lebih zonal ketika ada penggunaan pemain netral atau pemain yang lebih. Itu mungkin pertanyaannya. Oke. Sekarang yang keduanya, Bang. Masih tetap dari Coach Doni Asandika. Yang kedua adalah bagaimana melatih ketenangan individual kepada anak didik agar lebih berani menguasai bola. Jadi berkaitan dengan ketenangan individual, Bang. Oke. Nomor satu, kalau kita ngomong ketenangan individual, berarti kan ini mereka pemainnya ini kan kesulitan menghadapi tekanan mungkin ya, tekanan lawan dalam hal ini ya. Jadi mungkin strateginya yang bisa dilakukan kalau misalnya bentuk latihannya itu terlalu sulit, ya kan seperti yang tadi saya sampaikan, seperti tadi mengacu ke pertanyaan yang pertama, bisa jadi mungkin areanya bisa dibesarkan dulu. Gitu. Karena dengan areanya lebih besar, dia akan cenderung tekanannya akan lebih ringan gitu. Dia punya lebih banyak ruangan. Ketika dia punya lebih banyak ruangan, maka dia lebih banyak punya waktu. Dan ketika dia lebih banyak punya waktu, dia bisa mikir, dia bisa lihat lebih lama. Dan kalau biasanya pemain kalau udah bisa melihat lebih lama, dia bisa berpikir lebih lama, akhirnya juga nanti keputusannya bagus, dan kalau keputusannya bagus, pasti nanti tekniknya, eksekusinya pasti akan bagus. Gitu. Jadi nanti bisa dikombinasikan, mungkin kadang-kadang jangan terlalu kecil gridnya, supaya pemain tekanannya agak kurang. Nah, kalau sudah adaptasi dengan satu ukuran grid tertentu, misalnya main yang paling gampang, misalnya main 4 lawan 2. Main 4 lawan 2 ini karena di pressing sama yang 2, sering nggak tenang, habisnya hilang bola gitu kan. Taruhlah ukurannya ternyata selama ini pakai ukuran 10 kali 8 meter misalnya ukuran gridnya. Mungkin bisa dibuat jadi 12 kali 10 gitu. Atau mungkin 15 kali 10. Kalau masih sulit juga, mungkin anak ini mungkin juga kualitas tekniknya belum terlalu bagus juga, dan belum bisa menghadapi tekanan yang berat gitu, mungkin bisa dibesarkan. Tapi nanti kalau dia tekniknya sudah makin bagus, kemudian juga dia sudah bisa mengatasi di ruangan tersebut, ya kita harus kasih kesulitan gitu ya. Kasih kesulitannya ya dengan apa ya? Dengan mengecilkan lagi ukuran lapangannya gitu ya.
Jadi memainkan ukuran lapangan ini saya pikir hal yang paling efektif untuk bisa melatih ketenangan individu. Gitu. Udah, Bang? Siap. Oke. Mudah-mudahan itu bisa memberikan jawaban. Oke. Sip ya tadi dari Coach Doni. Selanjutnya ada lagi pertanyaan sebelum nanti kita akhiri. Tadi sebenarnya oke, ada Coach Yudi. Betul, Coach Yudi mau bertanya? Oke, Coach Yudi. Siapa ini? Coach Yudi? Sebentar, Coach Yudi. Masih mute kayaknya. Iya. Oke, kalau misalkan ini kita sekitar 5 menit lagi. Ada beberapa kesimpulan, Bang, sebelum nanti kita tutup. Tapi sebenarnya saya mau bertanya juga, Bang. Ini berdasarkan experience, Bang. Ya. Experience saya, ceritanya begini, Bang. Pada saat tim itu dipondasinya oleh salah satu pelatih A, ya kan? Tiba-tiba dalam perjalanan, ya kan, ini biasa tim Indonesia ketika baru beberapa pertandingan langsung berganti pelatih. Ya kan? Misalkan 4 pertandingan itu performanya tidak meyakinkan, kan? Lalulah datang pelatih B, ya kan? Datang pelatih B. Dia meneruskan kinerja pelatih A sebelumnya. Sementara fondasi, dia sudah melakukan tesis, dia sudah melakukan latihan lama pula, ya kan? Lalu dilanjutkan oleh tim pelatih B. Dia bagus sekali, Bang, ya kan? Bagus sekali. Anggaplah misalkan persentase kemenangannya 80-85%, ya kan? Nah, tanggapan Abang bagaimana? Sampai situ dulu, Bang. Tanggapan Abang bagaimana? Berarti good job untuk pelatih B. Pelatih B ya, Bang, ya? Karena dia sukses, kan? Oke. Nah, dia kira-kira sebelum ini, metodenya menurut Abang bagaimana? Itu pertanyaannya agak susah ya, karena mungkin lagi-lagi kasusnya kan nggak beda-beda ya, Bang, ya? Ya, kasus bisa beda-beda gitu kan. Permasalahan bisa beda. Saya nggak tahu, mungkin waktu pelatih A nggak gajian, habis itu begitu pelatih B datang gajian lancar ya, tentu aja misalnya kan. Jadi nggak ngaruh itu metode melatihnya apa kan. Oke ya. Jadi banyak faktor gitu. Tapi kalau katakanlah, kalau kita bicara metode, tentu saja kalau kita bicara profesional tim, tentu saja ketika di awal musim atau di pramusim ya, kalau di pramusim itu pemainnya itu banyak baru, ya artinya pemainnya klub itu banyak baru gitu ya, banyak baru dan pelatihnya juga mungkin baru gitu, sudah pasti sih menurut saya sudah pasti, nggak bisa bilang pasti juga, sorry. Kemungkinan besar bahwa akan lebih banyak melakukan latihan-latihan yang sifatnya eksplisit ya. Karena dengan pemain yang banyak baru, ya kan? Dari awal saja, di awal pelatih perlu banyak mengenalkan konsep-konsep yang mungkin pemainnya mungkin belum kenal, atau mungkin pemainnya belum pernah, atau apapun. Jadi ada banyak konsep-konsep yang harus dikenalkan dengan model-model yang lebih eksplisit. Gitu. Tapi kalau misalnya ini pramusim, tapi ini pemainnya juga pemain dari tahun lalu, mungkin pelatihnya juga udah pegang dari tahun lalu, gitu ya. Mungkin bisa jadi kasusnya berubah, gitu. Bisa jadi mungkin pelatih tersebut akan cenderung lebih efektif untuk banyak implisit gitu, karena konsep-konsepnya mungkin sudah dijelaskan pada musim sebelumnya dan pemainnya mungkin dianggap sudah cukup paham. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya
eksplisit itu sifatnya tambahan atau mungkin konsep-konsep baru atau ada apa istilahnya penambahan pemain atau mungkin ada mungkin strategi baru atau taktik baru, mungkin bisa dijelaskan lebih eksplisit oleh pelatihnya. Tapi kalau itu sifatnya meneruskan atau konsepnya sudah cukup kuat, betul. Ya tentu saja pelatih akan, saya rasa cenderung lebih efektif untuk implisit gitu, supaya pemainnya itu tercipta otomatisasi dalam situasi yang independen dan dalam situasi yang tidak robotik gitu, jadi nggak seperti robot gitu. Ya. Jadi demikian juga kalau pelatih pengganti ya, kalau pelatih tadi dikatakan ada pelatih B, ya kan? Kalau dia mengganti, apalagi di tengah musim, saya rasa juga kemungkinan akan juga lebih banyak implisit karena dia mungkin akan kesulitan di waktu yang sangat sempit untuk harus mengenalkan konsep-konsep baru. Jadi pelatih mengganti itu mungkin akan sangat tergantung pada konsep-konsep yang sudah diajarkan oleh pelatih sebelumnya. Jadi mungkin dia akan cenderung implisit, ya kan? Tapi kalau misalnya pelatih baru ini melihat bahwa konsep yang disampaikan sebelumnya mungkin tidak sukses dan dia ingin mengenalkan konsep baru, ya mungkin mau tidak mau juga akan dilakukan secara eksplisit. Nah, intinya adalah sekali lagi implisit eksplisit ini bukan dua kutub. Jangan didikotomikan, ini adalah suatu kelengkapan peralatan yang harus dimiliki seorang pelatih, dan tinggal yang paling penting dan yang paling sulit memang adalah menganalisa situasi dan mengambil kebijakan yang tepat. Ini mungkin yang menjadi tantangan, dan saya bisa bicara banyak soal tadi teori-teori, tapi teman-teman yang melatih di lapangan, ya kan, apalagi kalau di level profesional, teman-teman pelatih yang udah malang melintang di profesional, mereka akan lebih punya experience soal itu. Experience dalam hal apa ya? Di dalam menganalisa situasi, dan kalau situasi kayak gini bagusnya pakai kebijakannya seperti ini. Kalau situasinya seperti itu kayaknya bagusnya kebijakannya yang itu. Nah, ini yang pelatih harus belajar. Ya, jadi saya sarankan ke teman-teman pelatih-pelatih muda yang mau meniti karir ke profesional, ya kan, atau apapun levelnya, karena melatih di apapun levelnya sama aja sebenarnya, untuk selalu refleksi ya dan evaluasi gitu. Ya, betul. Kemarin saya buat seperti ini, hasilnya seperti ini. Situasinya A, saya buat dengan kebijakan X, ternyata hasilnya Y, kan gitu. Nah, baru habis itu dicoba dicari benang merahnya gitu kan. Apakah ini terjadi saling terkait atau tidak, karena belum tentu juga gitu kan. Seperti yang saya sudah sampaikan, bisa aja kita ini kadang-kadang terjebak pada hasil gitu ya, tertipu sama hasil. Contoh, ya kan, saya hari ini kita buat ekstrim ya. Saya 4 pertandingan saya pakai metodenya banyak implisit terus, gitu kan. Kemudian saya banyak kalah, gitu kan. Terus saya pertandingan kelima dan seterusnya saya banyak eksplisit terus. Habis itu saya banyak menang. Habis itu saya mengambil kesimpulan bahwa eksplisit yang bagus, implisit jelek. Nah, ini berbahaya kalau analisa dan kesimpulannya terlalu buru-buru seperti ini gitu kan. Karena bisa aja yang tadi saya bilang, 4 pertandingan pertama saya pakai implisit terus gitu kan, tapi nggak gajian gitu kan, ya jelas saja kalah terus. Begitu pertandingan kelima saya ganti eksplisit, tapi manajernya juga ganti gitu kan. Habis itu manajernya kasih bonus, kasih gaji ya. Ya, itu udah jelas gitu kan. Ternyata menang kalahnya kita itu bukan karena eksplisit implisit gitu. Menang kalahnya kita ini karena faktor psikologis akibat gajian, akibat bonus. Nah, ini yang harus hati-hati makanya di dalam menganalisa situasi, menganalisa proses, dan juga mengevaluasi gitu.
Oke. Bang? Ya. Bang? Oke. Nampaknya sesi pertanyaannya kita akhiri. Sebelum nanti Abang menyampaikan closing statement, ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama adalah bahwa metode implisit dan eksplisit ini bisa dibuat mendesain latihan, gitu ya. Satu. Yang kedua, desain latihan juga akan mempengaruhi hasil dari tujuan yang kita inginkan. Tapi yang paling menarik adalah poin ini yang saya mau katakan adalah bahwa tidak ada resep abadi. Ya, tidak ada resep abadi. Jadi silakan Abang sebelum akhiri closing statement apa yang akan Abang berikan sehingga memotivasi kita untuk terus semangat mengevaluasi diri juga, terus semangat kita untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Silakan Bang. Kata kuncinya sih cuma satu, ya, terus belajar, terus berkarya, dan tadi terus merefleksikan dan mengevaluasi apa yang kita lakukan sehingga hari ini akan jadi lebih baik dari hari kemarin dan hari esok akan jadi lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Oke, itu saja. Terima kasih karena waktu tidak memungkinkan. Kita akhiri sharing siang hari ini, ya kan. Sekali lagi terima kasih yang pertama untuk narasumber kita, Bang Ganesha Putra. Semoga diberikan kesehatan sehingga kita bisa berbagi ilmu lagi di kemudian hari. Amin. Berikutnya adalah terima kasih kepada para peserta. Apabila ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan, nanti bisa melalui email langsung ke Bang Ganesha atau via Instagram dan lain sebagainya. Ini kesempatan kita yang pertama. Mudah-mudahan kami dari APSI KBB, Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia Kabupaten Bandung Barat, bisa memfasilitasi untuk webinar-webinar berikutnya atau learn from home atau sharing from home, sehingga kita bisa belajar banyak dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa sehat selalu dan kita bisa memulai aktivitas kembali dan COVID-19 bisa berhenti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.